Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Huria HKBP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Selamat berakhir pekan dan persiapkan hidup untuk hari Minggu besok. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025 adalah tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, seorang filsuf yang bernama John Macron berkata, jika orang berpegang pada keraguan-raguan, maka hilanglah kebenaran. Tetapi jika orang berpegang pada kebenaran, maka hilanglah keraguan-raguan. Kebenaran yang berasal dari bahasa Yunani kata aletheia memiliki arti yaitu kebenaran yang tidak tersembunyi, patar di hata-hatana. Sedangkan kata yakin diambil dari kata Yunani phevaios, yang artinya sungguh-sungguh, pasti, dan tidak salah lagi. Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus tentang sebuah kebenaran adalah tulisan Alkitab, walau belum tersusun rapi, tetapi tulisan dan nubuatan nabi-nabi tentang kedatangan Kristus sebagai juru selamat dunia adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan berita tentang kelahiran sampai hari kenaikan Kristus yang sudah diterima hendaknya diyakini tanpa syarat dan tanpa dalil-dalil tertentu. Karena firman yang menjadi manusia adalah sebuah kebenaran yang ilahi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, di dunia ini atau secara umum paling tidak kita mengenal 4 tingkatan sebuah kebenaran. Kebenaran yang pertama yang dimaksudkan adalah kebenaran ilmiah, di mana kebenaran ini dapat dibuktikan melalui sains dan penelitian secara ilmiah. Kebenaran yang kedua yaitu kebenaran filosofis. Artinya kebenaran filosofis adalah kebenaran yang dicari melalui pemikiran rasional, bahkan abstrak. Kebenaran yang ketiga adalah kebenaran estetis, etika, yaitu kebenaran yang berdasar pada objek yang dipertanggungjawabkan dan harus. Contohnya, manusia harus memakai pakaian. Itu adalah kebenaran estetis. Dan yang terakhir, kebenaran yang keempat adalah kebenaran yang ilahi atau religius. Kebenaran ilahi atau kebenaran religius inilah kebenaran yang ditekankan oleh Rasul Paulus untuk kita yakini, karena kebenaran yang ilahi sifatnya benar dan mutlak, di mana itu diungkapkan melalui kebenaran firman-Nya. Saudaraku, Paulus mengingatkan muridnya Timotius sekaligus mengingatkan kita pada pagi hari ini agar pengajaran firman kebenaran yang telah kita terima dari pengajar iman kita seperti para
pendeta, guru jemaat, belpro, diakones, dan juga penatua, hendaknya kita terima menjadi sebuah kebenaran yang tidak tersembunyi dan yang kita yakini sebagai firman kebenaran. Bagi seorang ilmuwan, pelajaran dan ilmu yang dia terima dan telah dibuktikan dengan praktek yang benar adalah sebuah kebenaran yang hakiki bagi dia. Seorang yang percaya kepada ayat Alkitab seperti Mazmur 119 ayat 105 akan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang diperkatakan oleh para hambanya adalah sebuah kebenaran yang ilahi. Oleh karena itu, mari kita terima, kita yakini, kita imani, dan kita syukuri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang melampaui segala kebenaran yang ditemukan oleh manusia. Kebenaran kedatangan Kristus yang menjadi manusia itu adalah mutlak. Kami percayai. Terima kasih Tuhan. Dalam dunia kami butuh kebenaran yang ilmiah, yang fisika, yang etika, dan yang filosofis. Tetapi dalam iman, kami meyakini kebenaran yang ilahi. Yesus melalui firman adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati firman-Mu untuk kami hidupi satu hari ini, melakukan aktivitas dan mengakhiri akhir pekan pada satu minggu ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang menaungi kami dalam satu hari ini, sehingga kemanapun kami berangkat, ada yang ke pesta, ada yang melakukan aktivitas yang lain, pekerjaan, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk berakhir pekan pada hari ini. Shalom.